datang di MIP Talks. Siap berbincang dengan kami? Mari kita berbincang tentang berkreasi di tengah pandemi bersama narasumber kalian, Livia Agatha. Mari kita sambut moderator kalian, Perdana Kartawiyuda. Enggak kok, lagi banyak yang dipikirin aja. Jadi sering galau. Galauin apa sih? Kamu, Sabar ya. Kalau semua sudah membaik, secepatnya kita bisa ketemu lagi. Mari kita sambut pembicara berikutnya, Livia Agatha. Hai Livia. Hai Mas Didi. Hai lagi. Oke, buat teman-teman yang lain ya, Livia ini sebenarnya sebelumnya adalah pernah berada di kelas saya, pernah jadi student saya, dan karya dia di kelas saya ini bagus banget. Dari dia kayak bikin proposal gitu waktu itu, dan kemudian saya nggak pernah cerita sih ke dia ini gitu, bahwa proposal ini kemudian saya jadiin contoh buat angkatan berikutnya, dan waktu itu saya ngajar di beberapa kampus yang lain dan saya jadiin contoh di kampus-kampus yang lain juga gitu. Jadi beredar di mana-mana Livia. Makanya no wonder kalau sekarang Livia udah jadi produser di studio Antelope, karena emang yang dikerjain tuh rapi dan bagus banget gitu sebagai seorang produser. Thank you. Livia, kalau di cerita tentang jendela ini kan sebenarnya proyek keroyokan ya, Liv, yang dikerjain oleh diinisiasi oleh Studio Antelope, tapi kemudian footage yang kemudian terkumpul itu didapatkan dari berbagai banyak kamera yang memotret atau yang mengcapture jendela di tempatnya masing-masing gitu kan ya. Betul. Nah, coba bisa share nggak ke teman-teman yang di sini bagaimana itu kemudian bisa tereksekusi? Apakah kemudian skripnya atau konsepnya udah ada duluan, terus kemudian mencari footage jendela, atau kumpulin aja dulu footage jendela yang ada di rangkai ini, kemudian dibikinin lah sebuah cerita. Kayak gimana sih prosesnya? Oke. Mungkin aku bisa share juga ya dari apa sih? Ya. Aku udah siapin presentasi. Ya, akan di-share. Silakan. Oke. Mungkin ya hari ini Long distance filmmaking. Karena ini benar-benar emang keroyokan sih dari berbagai daerah dan bahkan luar negeri ternyata ada. Yeah. Oke, boleh di next aja. Ke slide 3. Ya. Oke, jadi ini sih kita kemarin tuh bikin film bareng gitu, istilahnya bikin film bareng, follower Studio Antelope, dan jadilah cerita tentang jendela ini gitu. Sebenarnya awal mulai kita bikin ini tuh sebagai respon kita sih. Waktu kan kita syuting film ketunda, syuting project-project yang branded juga nggak bisa karena lagi corona dan WFH, jadi semuanya harus dilakukan di rumah. Tapi kita mikir kayak masa kita nggak bisa syuting sih, kan emang belum bisa syuting normal. Kita ngapain ya? Harus ngapain ya yang biar tetap bisa berkarya gitu. Ya udah akhirnya muncullah ide ini untuk bikin film bareng Follower Studio Antelope. Mungkin bisa di next. Nah, di sini akhirnya kita ngajak lewat Instagram, karena di Studio Antelope kan memang komunitas terbesarnya di Instagram. Untuk teman-teman followers tuh ngumpulin footage gitu, ngumpulin footage dengan tema jendela. Jadi bisa mau jendela aja atau aktivitas mereka di balik jendela, mau di luar jendela, itu boleh. Jadi kita emang bebasin banget, nggak ada batasan harus ngapain gitu. Nah, ini 7 hari pengumpulannya sampai terkumpul lah ini footage di bawah. Coba next-nya lagi. Ada 278 footage terkumpul ternyata dari 167 orang. Kita juga nggak nyangka sih, karena awalnya mungkin mikirnya ini 100 footage gitu cukup kali buat bikin film, dan ini banyak banget sampai ya ini contoh-contohnya sih benar-benar variatif banget, kreatif banget, benar-benar apa ya, yang masuk tuh beragam banget gitu kegiatannya. Ada yang main gitar, ada yang masak, ada yang lihat-lihat jendela kayak gini. Wah, pokoknya banyak banget.
Nah, ini PR kita nih sekarang. Prosesnya tuh jadi beda. Kalau biasanya kita bikin film kan biasanya skrip dulu nih, kebanyakan ya skrip dulu, idea, Iya. barulah kita syuting footage-nya gitu. Mm-mm. Nah, di sini ada jadi kita lihat dulu footage yang masuk dari 278 footage itu bisa kita apain ya. Kita belum tahu. Jujur kita tuh belum tahu harus merangkai ini seperti apa gitu. Jadi kita brainstorm tuh secara internal kayak berkali-kali brainstorm. Akhirnya kita memutuskan untuk pakai ide ini sih, pakai ide lakukan yang hal-hal sehari-hari aja gitu. Jadi dimasukin ke skrip tuh hal-hal new normal apa sih yang biasa kita lakuin sehari-hari kan, ada yang tiba-tiba suka berkebun, suka masak, nonton film. Nah itu dimasukin semua ke skripnya. Tapi yang jadi benang merah gimana ya, benang merahnya akhirnya kita putus ada dua karakter nih, si cewek dan cowok itu. Kan ada cewek dan cowok ini yang mengalami juga ketidakpastian di tengah pandemi. Jadi mereka tidak pasti dengan keadaan mereka di pandemi sampai kapan. Dan ternyata di akhir mereka punya ketidakpastian dengan hubungan mereka juga. Ini sebenarnya kayak metaforik gitu sih. Jadi kita bikin ke arah sana. Nah, prosesnya itu setelah cerita ini ada, coba jangan di next dulu. Slide sebelumnya, sorry. Ini bisa dilihat fotonya. Ini foto proses syuting kita sih. Jadi kita butuh syuting tambahan bareng 2 talentnya waktu itu, Jordi sama Alisa. Nah, ini syuting ceritanya mereka ala-ala video call gitu. Jadi buat penyambung cerita footage dari teman-teman followers. Nah, ini syutingnya pakai Google Meeting. Oh ya. New experience banget juga sih. Ini pertama kali kita kayak gini. Syuting pakai Google Meeting ya? Iya, pakai Google Meet. Itu bisa lihat fotonya. Waktu itu yang ikut ada aku kan, line produsernya. Terus ada Jason sutradara. Florence-nya sebagai produser. Terus ada writer-nya ikut juga, Yolan. Bahkan ini beda kota, jadi kayak beda-beda. Dan talent-nya waktu itu cuma kita kirimin ini doang loh, apa sih, clip on gitu. Jadi mereka semua rekam pakai handphone mereka masing-masing. Oh ya? Iya, jadi rekam suara, cuma colok clip on dari kita. Mereka rekam sound-nya sendiri, di direct dari Google Meet gitu, mereka acting, bolak-balik. Terus habis itu pas rekam video pun mereka juga, jadi kayak semuanya sendiri, mereka harus acting, terus mereka harus pegang handphone gitu. Karena mereka harus acting di handphone mereka, jadi iya betul. kirim. Seru banget sih prosesnya. Nah, terus mungkin next resultnya ya bisa dilihat di IGTV Studio Antelope. Jadilah itu sebuah film pendek 7 menit di IGTV, sama ada di YouTube juga kalau yang belum nonton mungkin. Ini benar-benar ya jadi seperti itu gitu si film ini. Seru sih ya. Seru sih. Seru ngejahitnya. Seru ngejahitnya juga, karena itu tantangan banget sih buat editor juga. Iya. Maksudnya ini kan menariknya kayak jadi cara baru dalam bikin film gitu kan. Jadi kalau tradisionalnya kan kayak lu bikin skrip dulu kayak lu bilang tadi gitu. Bikin skrip dulu, terus kemudian kayak cari resource-nya, terus di-shoot gitu. Nah ini udah ada barangnya dulu, udah ada hasil materinya, baru kemudian dibikinlah ceritanya gitu kan. Betul. Tapi sebagai sebuah tontonan dia tetap menjadi sebuah tontonan yang utuh gitu. Kalau kita nggak tahu prosesnya gitu kan, sebenarnya kayak ya udah kayak kita nonton sebuah film aja gitu. Nah, abis ini katanya mau bikin film lagi, film panjang. Iya, dari Studio Antelope mau ada project film panjang, plan film panjang. Tapi ya, kemarin masih ketunda, harusnya udah syuting di masa pandemi. Tapi ya ini masih ada dibicarakan buat proses setelah pandemi ini nih, lagi berjalan. Tapi kalau misalnya pandemi akan terus terjadi, bakal kejadian nggak syutingnya? Atau kayak ya udah ditunggu sampai pandeminya kelar gitu? Enggak sih, ini udah diobrolin gitu. Yang produser kan di Florence. Nah, dia udah ngobrolin, maksudnya udah sama pihak base gitu, udah ngobrolin untuk film ini gitu. Dan udah ada prosesnya sih, dan emang pasti akan jalan mungkin selama ya di tahun ini, tetap di tahun ini gitu untuk syutingnya. Jadi tetap akan syuting meskipun corona, berarti dengan prosedur-prosedur khusus gitu ya? Prosedur khusus. Nah, mungkin bisa di-share nggak apa plan-nya gitu, mungkin nggak tahu deh boleh apa nggak dikasih bocoran rencana dari Studio Antelope nih. Syuting pandemik film panjang lagi, buset.
Coba ya, boleh ku coba share deh plan pandemi syuting dari kita. Ini plan syuting di masa pandemi, tapi ini aku buka dulu ya. Ini maksudnya belum fix 100% juga karena memang belum ada, maksudnya dari pihak-pihak yang mungkin harusnya membuat ini belum ada ketetapan pasti atau official dari pemerintah atau gimana. Jadi ini kita ambil juga comot-comot dari berbagai sumber. Misalnya dari waktu US pernah bikin, Lionsgate pernah bikin, terus Ikatan Rumah Produksi Iklan juga udah bikin. Jadi ada beberapa hal general yang bisa kita ambil dulu sih, yang bisa kita Kemarin sharing. baru dirilis, Liv. Kemarin sore deh kalau nggak salah, kemarin malam gitu. Makanya, jadi ini masih general banget gitu. Oke. Nah, yang pasti sih selama syuting di masa pandemi, kita harus punya tim khusus sih. Terutama kalau film panjang ya. Kalau film panjang harus ada tim khusus yang bertanggung jawab gitu sebagai PIC yang supervise kebersihan, terus keamanan kesehatannya para kru dan talent di lokasi dari praproduksi sampai syuting itu terjadi ya. Mungkin kalau yang tim kecil bisa dari anak produksi PIC gitu kalau misalnya film pendek gitu. Kayak gitu sih. Nah, yang ini yang bisa kita lakuin nih praproduksi sendiri itu kalau bisa dilakukan online aja gitu. Sebisa mungkin ya, yang masih bisa dilakukan online, remote, kayak meeting itu bisa ya udah online aja, nggak harus ketemu. Tapi memang kalau misalnya harus bertemu itu harus ngikutin protokol itu lagi ya, yang bisa pakai masker, harus cek suhu tubuh, atau kalau memang sakit personilnya tidak enak badan gitu, lapor aja ke head department-nya, itu nggak boleh. Lebih baik tidak ikut gitu, mau itu cuma batuk pilek, meriang, demam, itu sebaiknya jangan, mendingan bilang daripada membahayakan teman-teman yang lain karena kan nggak tahu ya posisinya. Sama di sini jadi harus ada laporan sih dari tiap departemen, harus melaporkan kesehatan anggotanya gitu. Tiap minggu, misalnya mingguan, kita pakai Google Form gitu rencananya, buat laporan kesehatan, apakah ini masih keadaannya masih baik-baik saja, misalnya dari suhu gitu. Kayak gitu rencananya. Jadi itu yang laporin kayak department heads-nya gitu ya? Headnya, chief-nya gitu. Misalnya art, terus kamera, lighting, itu semua chief-nya yang lapor. Terus di sini juga jadi pemilihan lokasi tuh selama praproduksi harus dipikirin juga sih, karena kita nggak bisa sebebas sebelum pandemi ya, syuting dimanapun dengan bebas. Nah ini jadi kita harus pikirin lokasi yang mungkin memang jauh dari keramaian, lebih aman, atau yang tidak padat penduduk sih. Kalau misalnya di indoor pun kita harus cari daerah-daerah atau rumah atau ya studio yang memang nggak padat penduduk gitu. Sampai adjust script nggak sih gara-gara ini? Skripnya ada beberapa deh yang mungkin disesuaikan, cuman mungkin aku nggak bisa buka semuanya gitu. Kalau secara lokasi pun kita harus pikirin ruang geraknya juga sih, karena kan ini harus social distancing ya sekarang. Iya, selama betul. syuting demi keamanan. Jadi apalagi kalau film panjang krunya bakal banyak, atau iklan gitu, krunya kan masih lebih banyak gitu ya. Jadi better cari lokasi yang bisa buat ruang gerak kita gitu, ruang gerak seluruh kru ya, buat per departemennya, biar nggak full dan jadi nggak social distancing. Oke. Sama ini sih yang terakhir, ada plan buat rapid dan swab test untuk kru film panjang ya, tapi harus dari karantina mandiri juga. Itu akan dikoordinir sama Studio Antelope rapid testnya, atau mereka melakukan ini sendiri gitu? Ini masih plannya sih mungkin masih dari kita gitu ya untuk swab. Nah cuman ini belum dipastikan juga karena ini masih draft. Ya mungkin harus ada swab test untuk kru film panjang. Atau mereka juga misalnya film panjang kan akan bersama-sama terus misalnya selama 1 bulan misalnya kayak gitu. Betul. Jadi ya akan karantina. Mungkin bersama atau nanti karantina sendiri, kita juga masih belum fix soal itu. Oke. Mungkin boleh next. Kalau syutingnya sendiri sih sebenarnya yang paling utama ini ya 3M ini jangan dilupakan. Ya. Ini bahkan nggak cuma syuting sih, harusnya dari praproduksi semuanya ini 3M ini bahkan ya.
mencuci tangan, menggunakan masker dan sarung tangan, sama menjaga jarak. Physical distancing ini sih yang harus benar-benar dijagain selama syuting nanti. Betul, betul. Aduh. Sama selain 3 ini ada juga sih standar yang dilakuin juga. Misalnya soal suhu, pengecekan suhu. Mungkin boleh next aja deh, langsung di next. Kayak ini kan pengecekan suhu sebelum masuk lokasi itu benar-benar semuanya harus cek suhu. Jadi yang nggak lolos screen test suhu udah 37,5 ke atas udah nggak boleh masuk, kayak biasa lah di kantor-kantor. Betul. Terus jadi ada disinfektan sih. Plannya tuh harus ada disinfektan sebelum dipakai dan sesudah. Tapi mungkin nggak harus semuanya ya, nggak harus full. Mungkin cuma beberapa alat dan area yang bakal digunakan, misalnya kayak yang bakal disentuh gitu, kayak properti, alat-alat, mungkin kamera itu harus didisinfektan dulu sih sama kru, sama ya penanggung jawabnya PIC-nya. Dan misalnya gagang pintu. Jadi demi keamanan bersama aja sih. Sama untuk krunya sendiri sekarang dihimbau udah nggak boleh pakai mass transportation ya, public transport yang misalnya KRL, sama misalnya busway gitu. Yang seperti itu masih diobrolin juga, cuman disuggest jangan dulu. Jadi antar jemput. Ya mungkin mobilnya produksi, ya biasanya kayak gitu ya, kayak atau nggak mobil pribadi itu lebih aman. Kayak gitu sih. Sama ini sih, yang plan yang kita ambil juga, pembagian ring ini nih, untuk syuting ya. Jadi anggap saja ini gambar yang di kanan. Itu kotak abu-abu itu misalnya lokasi syuting keseluruhan. Ya. Nah, kita bagi nih. Pertama ada ring akses penuh. Akses penuh tuh yang abu-abu full. Itu bisa yang dapat akses penuh bisa produser, LP, sutradara, Astrada, sama petugas khusus yang ditunjuk, misalnya petugas kebersihannya yang bisa keluar masuk lebih bebas gitu daripada yang lain. Nah, terus ring 1 ini set yang merah, anggap aja itu set syutingnya. Nah, itu nggak semua bisa masuk, yang pasti bisa masuk kan talent di situ, terus ada Astrada, sama mungkin kalau diperlukan chief department-nya aja, misalnya buat jaga gambar gitu kan, di monitor. Dan mungkin kru pendukung, misalnya kalau asisten artnya harus ada di situ, ya mungkin bisa masuk. Cuma itu tergantung juga kebutuhan set. Nah, terus di ring 2 ini ada standby crew. Jadi nanti Astrada yang harus atur tuh dari yang ring 1 ke ring 2. Misalnya di ring 1 ada kru art dulu masuk kan ngeset. Setelah selesai itu kru art doang tuh, nggak boleh yang masukin dulu yang lain. Nanti begitu selesai kru art keluar ke ring 2 ya, ke yang oranye itu. Ada kamera masuk. Kamera masuk. Jadi setting selesai, ya udah nanti tinggal baru chief-chiefnya doang di dalam gitu. Oke. Biar di setnya pun tetap bisa jaga jarak dan nggak full gitu. Nah, terus di yang hijau-hijau ini mungkin ini kayak gambaran aja ya, maksudnya ini kan cuman ilustrasi ya. Iya. Ini ruang-ruang per department sih. Misalnya ada ruang talent buat ditunggu atau extras, terus ada wardrobe and makeup room. Nanti mungkin ada production village-nya juga di situ, unit base, catering, sama mungkin director village juga bisa kita masukin di sini. Jadi dipisahin dari set, ada jarak dari set. Jadi director nggak di dalam set, tapi director village-nya dipisah. Gitu. Jadi dikasih satu tempat sendiri gitu ya? Iya. Dikapling-kaplingin gitu? Iya, dikaflingin ya. Ibaratnya kalau misalnya ada ruangannya kayak rumah gitu kan, mungkin bisa beda ruangan, atau kalau misalnya yang studio besar gitu ya ada jarak ya kayak village sendiri. Iya. Dan di parking site itu juga ini yang paling depan nih, misalnya transportasi semua di situ kan, driver, jaga alat semua di depan. Dan dari pintu depan ini berarti semuanya itu harus menjalani itu ya tadi, safety protokol itu dari awal masuk di biru ini sebelum masuk ke set. Betul. Keamanan, jadi emang harus dijagain banget keluar masuk orangnya gitu. Jadi emang ada orang khusus kemudian yang ditugaskan buat jadi ngurusin per-covidan ini gitu ya, kayak covid guy atau covid girl gitu ya. Iya, jadinya yang dedicated urusan. Sekarang jadi covid, iya bener, kayak covid person, covid chief. Iya kan? Iya. Nah, ini jadi waktu syuting pun berubah. Yang biasanya syuting itu lebih nggak kenal waktu, ini ada pembatasan sekarang. Ya.
Kru senang. Kru senang ya, 15 jam syuting. Ini untuk daytime dan nighttime bahkan dibedain gitu sekarang. Oke. Untuk daytime ada plan itu maksimal 15 jam, bahkan 15 jam itu ada wacananya itu cuma 12 jam kerja, 2 jamnya istirahat, 1 jamnya itu termasuk beres-beres. Nah itu masih wacana ya, tapi kurang lebih di 15 jam itu waktu kita kerja. Nah kalau syutingnya callingan malam nih, nighttime, itu beda lagi, jadi 12 jam maksimal. Jadi 9 jam kerja, 2 jam istirahat, sama 1 jamnya beres-beres. Nah ini masih belum tahu sih apakah benar akan seperti ini, fix pembagian jamnya. Tapi kurang lebihnya plannya seperti itu gitu, biar katanya krunya istirahatnya lebih panjang. Oke. Nah untuk catering juga jadi beda nih, biasanya kan kalau kita syuting dengan kru besar itu prasmanan, lebih ke banyak prasmanan gitu. Tapi sekarang karena ada pandemi ini, jadi takut membahayakan juga, misalnya pakai piring, kalau prasmanan piringnya nanti dicuci lagi buat ya dipakai rame-rame gitu. Ini disarankan memang pakai yang langsung sekali buang aja, misalnya box. Jadi masing-masing udah dapet sendok, garpu, tempat makan tuh pribadi, udah terus nanti sekali pakai buang. Kali ini plannya kayak gitu. Dan bahkan botol minum itu memang harus bawa sendiri jadinya. Atau kalau ada yang mau bawa alat makan sendiri juga dihimbau bawa aja. Buat masing-masing kru ya. Dan jadinya sekarang ada plan juga nih, kayak misalnya ada kopi, bikin teh, atau ngambil minum itu harus self-service. Jadi biar nggak membahayakan aja sih, misalnya jadi tanggung jawab masing-masing itu mau minum, ambil sendiri. Daripada nanti ada satu orang yang ternyata terkontaminasi terus bikin minum banyak buat semua kacau. Kena gitu. semua. Kena semua gitu. Oke. Dan ini yang terakhir jadi ada kontak tim medis tuh penting sama rumah sakit terdekat ya. Kalau sampai terjadi apa-apa di lokasi. Karena memang tim medis itu nggak tahu apakah harus wajib ada di lokasi, tergantung. Kalau misalnya di kota besar kan dekat rumah sakit mungkin nggak perlu ada tim medis in charge langsung, tapi kalau kita ke pedalaman mungkin baru ada tuh tim medis terus dibawa. Mantap. Kurang lebih itu aja sih kalau yang bisa aku share sekarang untuk protokolnya. Banyak itu, udah banyak yang bisa di-share. Iya, maksudnya ilmunya kita dapat, wah, dari ilmu gimana caranya syuting berjauhan, terus kemudian kalau kemudian syuting bareng, terus kemudian dengan protokol yang kayak apa tuh, wah, ini jadi mungkin lebih ada bayangan ya gitu, maksudnya untuk kemudian syuting tuh jadi possible gitu, asalkan protokolnya tetap dijalanin gitu ya, Liv. Betul. Oke. Thank you, Livia, udah sharing hari ini. Thank you juga sudah diajak untuk ikut bicara di sini. Siap. Salam buat teman-teman yang ada di Studio Antelope ya. Iya. Oke. Teman-teman, thank you sama-sama. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena pembicara yang berikut ini nggak kalah asiknya. Kalau dari tadi teman-teman udah kita ngobrol tentang bagaimana syuting dengan gadget tertentu, atau syuting di tempat yang di dalam rumah dengan keluarga. Nah, bagaimana sih sekarang kemudian kalau kita menghandle syuting di luar? Apakah kemudian tetap prosedurnya sama, protokolnya sama, apalagi kalau luar sendiri dengan tidak terlalu banyak kru, cuma ada pemain, apakah itu lebih aman atau tidak? Nah, itu akan kita bicarakan berikutnya bersama dengan narasumber yang sudah bikin film pendek di Bali gitu ya, judulnya Tulola. Tapi sebelum itu saya mau ingetin teman-teman, kalau misalnya mau mengajukan usul buat topik kita berikutnya, MIP Talks berikutnya, silahkan isi di bawah ya, karena di situ teman-teman bisa memberikan masukan kepada kita untuk acara-acara kita berikutnya, mau siapa kira-kira narasumbernya, atau siapa apa topik yang mungkin bisa kita jadiin bahan diskusi di pertemuan berikutnya, silahkan diisi di bawah situ. Berikutnya kayak saya bilang tadi, kita ngomongin soal bagaimana syuting di luar rumah, di outdoor, di eksterior, dengan pembicara kita yang gak kalah asiknya, Yosep Angginoen.